Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita lakukan semua aktivitas hari ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Matius 7 ayat 25. Tapi saya akan bacakan ayat 24 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan generasi muda sekarang ini kita melihat sepertinya rapuh. Ketika menghadapi satu persoalan saja, gampang berputus asa. Demikian juga kehidupan rumah tangga Kristiani. Dilanda satu persoalan saja, langsung bubar. Dan rumah tangga yang mereka bangun, kemudian rubuh. Itu kemudian menjadi keprihatinan bersama bagi kita. Karena apa ini semuanya? Hari ini kita mau diingatkan, mungkin benar firman Tuhan ini, jangan-jangan kehidupan manusia sekarang ini tidak dibangun di atas dasar yang kokoh. Kalau bangunan itu di atas fondasi atau dasar yang kokoh, firman Tuhan hari ini mengatakan, walaupun datang hujan badai, walaupun datang banjir, angin kencang, tidak akan pernah dapat merubuhkan rumah yang dibangun di atas batu, di atas fondasi yang sangat kokoh tadi. Maka sekarang, apakah yang menjadi fondasi daripada kehidupan kita? Di sini dikatakan firman Tuhan adalah menjadi dasar. Maka barang siapa yang mendengar firman-Ku, itulah seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh, sehingga hujan badai kehidupan menerpa rumah itu tidak akan rubuh. Hal apakah itu? Dalam kehidupan pertama, hidup itu harus kita katakan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Hidup kita berasal dari Tuhan, dan kemudian hidup kita dijaga dan ditanggung oleh Tuhan. Dalam hidup keseharian juga, kalau kita melihat mulai dari ayat 1 di sana, hal menghakimi. Di sini dikatakan, supaya kita jangan dihakimi, jangan menghakimi. Demikian juga doa. Doa harus senantiasa kita naikkan kepada Tuhan. Dan kemudian segala sesuatu yang kita kehendaki supaya diperbuat orang kepada kita, harus kita perbuat kepada mereka. Dan kemudian kita harus melalui jalan yang sempit, bukan jalan lebar yang ditunjukkan oleh dunia ini. Jalan pintas itu membangun kehidupan seperti membangun di atas pasir. Tapi jalan sempit, proses yang dilakukan Tuhan adalah seperti membangun rumah di atas landasan yang kokoh, yaitu batu kebenaran yang daripada Tuhan. Demikianlah kita menghadapi pengajar-pengajar sesat. Demikianlah kita menghadapi isu-isu today. Demikianlah kita menghadapi pergeseran-pergeseran moral. Demikianlah kita menghadapi roh-roh zaman yang lebih mementingkan kesenangan daripada dasar kebenaran tersebut. Demikian misalnya hidup rumah tangga. Hidup rumah tangga bukan melayani dan memuaskan keinginan pribadi, sehingga pasangan adalah alat pemuasan diri. Dan ketika pasangan itu tidak dapat lagi memuaskan diri kita, maka kemudian akan terjadi perceraian. Peribadahan itulah yang menjadi kemudian inti daripada hidup rumah tangga. Pertanggungjawaban kepada Tuhan. Maka masing-masing harus melihat dasar kebenaran hidup rumah tangga itu adalah firman Tuhan. Satu dengan yang lain harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Maka pertanyaannya di sana bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup rumah tangga. Dengan dasar firman Tuhan tadi, problem kehidupan mungkin pasti akan kita hadapi. Persoalan-persoalan akan ada. Perbedaan paham dan pendapat pasti ada. Tetapi semua persoalan itu tidak akan merubuhkan bangunan rumah tangga, tidak akan merubuhkan hidup pribadi kita, karena kita kokoh berdiri di atas dasar firman Tuhan. Bangunlah hidup pribadimu,
Bangunlah hidup rumah tanggamu, bangunlah hidup persekutuanmu menjadi rumah yang kokoh di atas pondasi dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Setiap hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup persekutuan yang dibangun di atas dasar firman Tuhan tidak akan pernah rubuh dilanda badai informasi kehidupan, pergeseran moral, dan juga tipu daya daripada iblis. Selamat berdiri kokoh di hadapan Tuhan di atas dasar firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ialah hidup pribadi kami, hidup keluarga kami, dan hidup persekutuan kami dibangun di atas dasar firman Tuhan, sehingga ketika menghadapi badai kehidupan, bangunan hidup kami tidak akan pernah rubuh, tetapi berdiri kokoh karena cinta kasih Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.